Selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan. Kita jumpa lagi dengan Renungan Pagi GPD Bethesda Makassar. Pagi ini saya akan baca dari buku Roma pasal 15 ayat pertama dan ayat kedua. Di sana firman Tuhan berkata sebagai berikut. Kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat. Dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita demi kebaikannya untuk membangunnya. Puji Tuhan, nasihat firman Tuhan untuk kita sebagai orang-orang percaya dalam menjalani kehidupan beriman kepada Tuhan Yesus Kristus. Ada hal yang dikatakan sebagai kewajiban, dan itu tidak bisa dipilih atau diganti dengan opsi yang lain. Kita tidak punya kesempatan untuk melepaskan diri dari kewajiban, karena di sini dikatakan yang kuat itu wajib. Dalam hal inilah kita diingatkan sebagai orang percaya bahwa kebaikan hati kita akan nampak jika kita berperan untuk menanggung kelemahan orang. Kebaikan hati kita akan menunjukkan orang yang tidak tentram menjadi tenang karena kebaikan kita. Karena yang kuat punya kewajiban untuk berbuat itu. Nah, seringkali kita tidak mau menyadari bahwa kita memiliki kekuatan untuk berbuat itu. Karena kita juga mengukur kita juga punya masalah. Tetapi masalah kita tidak seberat masalah orang yang lemah. Bukan berarti orang kuat tidak punya kekurangan, tidak punya kelemahan, ada. Namun di dalam kekurangannya, kelemahannya, dia tidak terancam seperti orang yang lemah dalam keberadaan yang kekurangan dan tidak memiliki apa-apa. Oleh sebab itu, firman Tuhan jelas ingatkan sebagai satu keluarga di dalam Tuhan, maka kita harus tahu ketidakmampuan saudara kita. Itulah kemampuan yang Tuhan taruh pada diri kita untuk kita nyatakan bagi mereka. Karena hal ini disebut sebagai kewajiban. Wajib. Tidak bisa kita hanya, ya biarlah. Dia nggak pernah suka berdoa, dia nggak suka ibadah. Setelah susah bikin susah kita lagi. Nah, itu sikap yang tidak dibenarkan, karena Tuhan membuat segala sesuatu itu indah pada waktunya. Di saat kita membantu, di saat kita melakukan tanggung jawab kita sebagai kewajiban, itu indah pada waktu itu. Sebab itu tidak ada gunanya kalau kita kuat dan kita tidak pernah berbuat apa-apa. Dengan kekuatan kita, dengan kemampuan kita, sehingga kita sendiri akan merasa, kenapa hidup begini saja? Karena kita tidak mengerti kewajiban kita. Tapi jika kita paham kewajiban kita, maka hidup ini akan ada banyak warnanya. Hidup ini akan ada banyak hal yang kita tidak pernah lihat. Kita akan lihat indah yang Tuhan buat dengan kehidupan ini. Sebab itu dikatakan tadi, setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama demi kebaikan untuk membangun. Jadi sesama kita wajar melakukan hal yang menyenangkan, hal yang baik, hal yang suci, hal yang mulia. Karena itu tujuannya untuk membangun,
membangun kehidupan rohani yang lebih baik, membangun kehidupan taat kepada Tuhan, membangun kehidupan mencintai Tuhan, membangun kehidupan untuk peduli satu dengan lainnya. Sebab itu kita yang kuat, jangan lupa kewajiban kita. Kita yang ada dalam kesempatan menikmati banyak kebaikan Tuhan sehingga kita lebih kuat dari yang lemah. Jangan lupa kewajiban kita. Karena kita tidak punya hak untuk mencari kesenangan kita sendiri. Tapi kita punya tugas bersama, saling mencari, saling berusaha, saling memperhatikan untuk kesenangan bersama. Untuk semua menikmati kebahagiaan. Dan itulah tanggung jawab kita sebagai orang-orang yang ada di dalam Tuhan. Bukan membiarkan yang lemah, kemudian dia hancur, dia habis, dan kita tetap bertahan, dan kita merasa kitalah pemenang. Tetapi sesungguhnya kita kalah, karena kita tidak melakukan kewajiban kita. Sebagaimana Rasul Paulus berkata, hidup ini adalah seperti orang yang bertanding. Dalam pertandingan itu kita harus melakukan sesuai aturan kewajiban yang berlaku. Nah, sebab itu sebagai orang percaya di dalam kita mengiring Tuhan, jangan lupa kewajiban kita. Di dalam pertandingan kita mengikut Tuhan, jangan lupa tanggung jawab kita. Supaya jangan kita berpikir kita finish duluan dan akan menikmati hadiah, piala, tetapi kita tidak menikmati apa-apa karena kita tidak memenuhi persyaratan. Kiranya Tuhan tolong kita semua untuk mengambil tempat sesuai dengan kepercayaan Tuhan bagi kita. Jika engkau kuat, lakukanlah kewajiban sesuai dengan firman Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita. Mari kita satu dalam doa. Kembali kami datang kepada Bapa di surga dengan mengucap syukur bahwa firman-Mu mengingatkan kepada kami sebagai sesama anak-anak Tuhan, kami wajib pedulikan satu dengan yang lain. Karena kami punya tanggung jawab untuk tidak puas dengan kesenangan sendiri. Tapi kami punya tanggung jawab bersama untuk memikirkan kebahagiaan kita bersama, kesenangan kita bersama, kesuksesan kita bersama. Sebab itu Tuhan tolong anak-anak-Mu, pegang tangan kami, atur langkah kaki kami. Bagi yang sudah pergi bekerja, berbisnis, studi, maupun sudah bergeliat dengan kegiatan di rumah tangga masing-masing, Tuhan tolong kami agar kami tahu di mana tempat dan peran tanggung jawab kami sebagai suatu kewajiban yang hidup di dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa untuk berkat hari ini, sebab itu kami bersyukur dan kami berdoa di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita dan selamat pagi.